Pertama kami mohon maaf karena jadwalnya maju 1 jam dari yang seharusnya, karena tadi bisa dimajukan 1 jam. Dan yang kedua, Bapak tidak keberatan kalau dimajukan? Tidak, Prof. Oke. Tadi saya sudah sholat Jumat di sini juga, Prof. Yang kedua, kami berterima kasih Pak Rahmat Bagja sudah bisa datang memenuhi undangan untuk tahap terakhir dari tim seleksi. Dan yang ketiga, kami mengucapkan selamat pada Pak Rahmat Bagja yang sudah lolos ke tahap ini. Itu berarti Bapak sudah menyisihkan sekitar 200 orang dari pendaftar yang berminat menjadi komisioner Bawaslu RI. Bapak siap untuk didalami sekarang? Insyaallah siap. Apa mau berdoa secara khusus atau cukup di masjid tadi saja? Oke, terima kasih. Pertama kita beri kesempatan kepada Bapak, ini Ibu Valina Singka Subekti. Terima kasih pada Pak Ketua, Pak Rahmat Bagja ya. Usia 36 tahun. Bulan depan 37. Ya? Bulan depan 37. Bulan depan 37 tahun. Sekarang pekerjaan sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Juga adalah tenaga ahli anggota DPR RI mantan ya. Sekarang ada tenaga ahli Badan Kehormatan DPR RI. Ya. Kalau pengalaman kepemiluannya apa? Silakan, jelaskan. Pertama, saya pernah jadi pemantau pada tahun 1999. Pada saat tingkat 2 mahasiswa, saya perwakilan dari Simpul UI untuk hadir sebagai pengurus di Simpul Jabotabek. Kemudian yang kedua, saya wakil ketua tim pelaporan khusus pada saat itu dibentuk oleh Panwas Pemilu 2004 untuk menangani pelaporan yang sudah masuk dan harus ditangani secara cepat. Pada saat itu saya di bawah Ibu Titi Anggra ini. Tim ini bekerja memang spesial khusus untuk memprovide informasi kepada pimpinan Panwas Pemilu 2004. Kemudian 2008 karena saya studi, jadi saya tidak sempat, saya hanya ikut sebagai peserta pemilu, sebagai pencoblos saja. Kemudian 2012 saya diminta oleh Prof. Jimli dan Pak Nur Hidayat Sardini untuk membantu penyusunan kode etik dan pedoman beracara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sampai dengan 2014. 2014 saya di-ban karena saya menjadi advokat untuk Pak Joni Rolindrawan karena kasusnya ditangani di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga sampai saat ini saya hanya sebagai tidak diundang lagi sebagai narasumber. Saya tidak tahu kenapa, tapi kemungkinan karena faktor saya pernah 6 bulan memang tidak pernah mengikuti acara DKPP setelah saya jadi advokat untuk Pak Joni Rolindrawan. Begitu, Bu. Ya, apakah pernah menjadi penyelenggara? Tidak pernah kelihatannya ya. Ya, tetapi meskipun tidak pernah menjadi penyelenggara, bergerak di bidang isu-isu kepemiluan. Sebagai anggota Badan Kehormatan tenaga ahli Badan Kehormatan DPR. Ini bagaimana ini proses rekrutmennya ini? Saya masuk di tenaga ahli Badan Kehormatan DPR RI pada tahun 2010 dengan rekrutmen terbuka karena ada pengumuman di website dpr.go.id. Dan kemudian memang pada saat itu ditanya, saya tidak punya rekomendasi siapapun karena saya baru pulang dari studi. Kemudian saya melampaui beberapa tes, akhirnya pimpinan Badan Kehormatan memilih saya sebagai tenaga ahli pada saat itu. Sampai dengan 2014 setelah pemilu, Undang-Undang 17 2014 merubah bentuk Badan Kehormatan menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada saat itu juga saya dipanggil kembali, untuk kemudian diwawancarai oleh pimpinan Mahkamah Kehormatan agar membantu kembali Mahkamah Kehormatan DPR RI. Jadi prosesnya memang
harus melalui banyak tes untuk masuk ke Apa ada rekomendasi dari partai? Tidak ada. Tidak ada. Pada 2010 tidak ada dari partai, 2014 juga tidak ada. Jadi rekrutmennya terbuka. Nah, sebagai ini artinya kan Pak Rahmat Bagja ini adalah orang luar ya, di luar penyelenggara maksud saya. Betul. Bagaimana melihat Bawaslu selama ini? Saya pernah mengalami khususnya Panwas Pemilu 2004. Pada saat itu Panwas Pemilu ada unsur dari polisi dan jaksa. Salah satunya adalah untuk meningkatkan koordinasi mengenai pelanggaran pemilu khususnya pidana. Ada kekurangan pada saat itu sehingga kami pada saat itu digerakkan oleh khususnya Pak Masudi Ridwan sama Pak Bambang Aris Sampurojati untuk meningkatkan koordinasi antar Panwas Pemilu, karena penanganan pidana kadang-kadang tidak jelas laporannya oleh Panwas Pemilu di daerah, sehingga kadang-kadang kami cek langsung ke daerah melalui pertelepon, tidak kunjungan lapangan. Kemudian khusus kepada para Panwas daerah yang berprofesi sebagai polisi dan jaksa, sehingga dan pada saat itu juga banyak hal yang diselesaikan dengan kebijaksanaan menurut saya. Jadi beberapa hal itu terkadang mengikuti situasi dan kondisi yang ada, tidak karena rulesnya itu kurang lengkap pada saat itu, sehingga saya melihat koordinasi kemudian penegakan hukum pemilu pada saat itu banyak melalui diskresi. Akan tetapi hal itu juga memperkaya hasanah pemilu 2004. Dan kemudian pada saat itu juga kami dipaksa untuk buat laporan. Saya tanya Bawaslu yang sekarang. Bawaslu pada saat ini menurut saya, Bu, untuk beberapa hal, khususnya saya pernah mengalami pada saat saya jadi advokat untuk Pak Joni Roindrawan, Panwas Pemilu tingkat kabupaten itu tidak mengetahui perbedaan antara barang bukti dan alat bukti, sehingga kami cecar pada saat itu. Sehingga itu merupakan saya ada kesedihan tersendiri. Ini ada apa dengan Bawaslu? Kemudian juga tidak mengecek alat-alat yang sudah ada di kantor KPU, misalnya kotak suara terbuka, itu tidak dilihat oleh Panwas. Kalau ditanyakan apa persoalan utama yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sekarang ini? Pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, pengetahuan substansi tentang penegakan hukum pemilu. Kemudian bagaimana mengawasi, bagaimana membuat reporting terhadap pelanggaran. Kemudian juga adalah bagaimana menyelesaikan sengketa. Itu saat ini menurut saya belum bisa tertangani dengan baik oleh Bawaslu 2014 yang lalu pada saat ini. Apa solusi yang hendak saudara tawarkan? Pertama adalah peningkatan pemahaman mengenai substansi apa yang dimaksud dengan pelanggaran, apa yang harus kemudian dikumpulkan oleh Panwas, alat bukti apa barang bukti, kemudian bagaimana menilai alat bukti dan barang bukti tersebut, dan kemudian juga adalah proses nanti ada penyelesaian sengketa pemilu. Tidak adanya ruang yang menurut saya ada di beberapa Panwas, banyak di beberapa Panwas provinsi itu tidak menyediakan ruang penyelesaian sengketa yang baik. Tidak jelas bagaimana proses penyelesaian sengketa, apakah ada melalui permohonan, dijawab atau tidak. Hukum acara juga tidak jelas. Kemudian bisa diakses oleh publik apa tidak, itu juga jadi masalah. Inilah menurut saya akan jadi trouble ke depan jika Bawaslu tidak siap-siap untuk memperbaiki dirinya, khususnya Bawaslu RI untuk memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah. Jadi apa yang hendak saudara tawarkan? Yang saya tawarkan persoalan. Ya. Apa yang hendak saudara tawarkan? Pertama adalah peningkatan pemahaman substansi sampai dengan Panwas kabupaten kota, sehingga pada saat sehingga harus diadakan bimbingan teknis yang lebih terukur. Kemudian ada tes untuk teman-teman yang Panwas Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten kota untuk mengetahui sejauh mana bagaimana mereka menangani pelanggaran pemilu. Kemudian memperbaiki infrastruktur yang ada di Bawaslu RI dan Bawaslu provinsi khususnya
untuk menangani proses-proses penyelesaian sengketa. Dan infrastruktur tersebut harus implan dengan informasi dan teknologi dan bisa diakses oleh publik sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana kasus-kasus yang ada di Bawaslu. Oke, salah satu persoalan besar ini persoalan politik uang, gitu ya. Menurut Pak Rahmat Bagja, apakah sebenarnya Bawaslu punya kewenangan tidak untuk menyelesaikan persoalan politik uang ini? Politik uang menurut saya masuk dalam kategori pidana pemilu, jadi bukan masuk dalam penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu yang jadi masalah adalah bagaimana Bawaslu dan Panwas itu mengambil melihat peristiwa politik uang tersebut. Nah itu jadi masalah kalau kemudian sumbernya tidak baik. Apakah sih itu diatur tidak di dalam, bagaimana pengaturannya itu mengenai soal money politics itu? Ada di undang-undang. Ya. Regulasinya seperti apa itu? Kebetulan saya sampai peraturan Bawaslu-nya belum melihat. Nggak usah bawa per Bawaslu, di dalam undang-undang nomor 10 mengenai pilkada itu. Ini kan sesuatu, khususnya memberikan uang kepada pemilih untuk mendapatkan suara pemilih termasuk dalam politik uang. Kalau per Bawaslu-nya Anda tidak pernah? Enggak, saya lebih khusus ke ethics, kebanyakan di ethics pada saat ini. Jadi bukan di penanganan pelanggaran pidana ataupun penyelesaian sengketa. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Valina. Pak Sudarmo, persilakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Bagja, saya perlu bertanya beberapa hal. Yang pertama, Bapak jabatan terakhir kan sebagai Dosen Pak. Pernah jabat di Dewan Kehormatan Tim Pokja saja ya. Tim Pokja di DKPP ya. Kalau kita lihat Pak di lapangan, kebetulan kami kan sering mendapat laporan-laporan dari bawah terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para panwas atau komisioner panwas baik di tingkat kabupaten sampai ada provinsi. Salah satu ini adalah adanya intervensi dari partai politik. Barangkali Bapak kan banyak juga ini kan kenal dengan para elit politik. Nah, bagaimana Bapak menjaga agar Bapak tetap independen dan termasuk juga netral apabila nanti Bapak terpilih sebagai komisioner Bawaslu? Pertama adalah saya selalu menjaga jarak dengan pada saat saya menjadi tenaga ahli, saya menjaga jarak misalnya dengan klien saya dulu namanya Pak Joni Rolindrawan. Sampai sekarang beliau tidak bisa hanya bisa berkomunikasi, tapi saya tidak bisa memberikan apapun informasi kecuali yang normatif, khususnya tentang peraturan DPR. Sehingga saya selalu untuk menjaga untuk yang lain adalah saya untuk tidak ditraktir atau tidak diberikan hadiah-hadiah oleh para anggota DPR yang bermasalah. Kemudian saya juga menjaga untuk tidak didekati pada saat pernah saya jadi staf tenaga ahli, saya tetap menjaga jarak untuk tidak didekati oleh anggota DPR yang bermasalah di Mahkamah Kehormatan Dewan. Salah satunya itu. Dan kemudian nanti kalau saya jadi Bawaslu, saya akan menjaga jarak dengan teman-teman partai politik, khususnya yang mungkin pernah dekat dengan saya. Akan tetapi komunikasi tetap terjaga Pak. Yang normatif sebagai informasi pasti akan saya beritahukan. Akan tetapi ketika menyinggung intervensi terhadap putusan, menurut saya itu akan jadi masalah. Saya akan menjauhi itu dan saya tidak akan kasar juga, saya akan baik-baik. Ini sudah masuki ranah independensi kami, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut, gitu Pak. Mampu dari itu ya? Insya Allah mampu Pak. Yang kedua Pak, saya dilihat di makalah Bapak ya, kita berbicara masalah kecurangan, bahwa kecurangan itu selalu ada. Tapi barangkali Bapak menyampaikan bahwa kecurangan itu bisa ditoleransi dan
tidak bisa ditoleransi. Kalau namanya kecurangan semua itu kan tidak boleh toleransi Pak, sekecil apapun itu persoalan. Kenapa Bapak punya pandangan semacam itu? Mohon maaf Pak, saya coba pada saat saya menulis ini ada endingnya. Itu endingnya ada contoh case yang pernah saya hadapi. Jadi bukan pada saat kecurangannya yang ditoleransi, tapi pada saat akan melakukan kecurangan. Biasanya mereka akan menghubungi banyak orang. Itulah kemudian saya hold untuk kemudian saya nasihati, saya peringatkan sehingga kecurangan itu tidak terjadi. Itu yang saya toleransi untuk tidak ditindak Pak. Jadi niatnya itu sudah ada, perbuatan awalnya sudah dilakukan, akan tetapi actionnya belum. Itu yang kemudian pernah saya alami, sehingga itu juga tidak, menurut saya tidak bisa dihukum karena seharusnya kita tegur dulu dia bisa untuk menahan diri untuk tidak melakukan kecurangan. Menurut saya tidak bisa dihukum. Akan tapi kalau dia sudah melakukan kecurangan tersebut, sudah ada sudah ada tindakan-tindakan yang kemudian terencana, itu tidak bisa ditoleransi Pak. Maksud saya seperti itu. Mohon maaf Pak. Untuk mengetahui katakan si A sebelum melakukan kecurangan itu, ya kan? Kemudian Bapak sudah mengetahui orang itu akan melakukan kecurangan. Bagaimana Bapak bisa mendeteksi itu atau mendapatkan informasi tentang itu? Ini agak misalnya Pak, pada saat saya jadi tenaga ahli ada aturan yang akan ada aturan yang akan diselewengkan. Kami sebagai tenaga ahli kemudian melakukan pendekatan kepada pimpinan untuk agar kebijaksanaan ini tidak boleh dilaksanakan karena melanggar aturan. Itu sudah mulai dimulai, kebijaksanaan sudah akan dimulai, persiapan sudah dimulai, sehingga kami bersikeras untuk tidak melakukannya. Kami meminta kepada staf sebagian untuk memperlama terwujudnya kebijakan ini. Pada akhirnya pimpinan mengetahui bahwa kebijakan ini jika dilaksanakan maka akan melanggar undang-undang, secara tegas akan bertabrakan dengan undang-undang MD3. Sehingga kemudian pimpinan akhirnya merevisi kebijakan tersebut Pak. Itu kan kalau secara fisik ya, karena ini kaitannya dengan kertas nih, ya kan. Kalau mau buat undang-undang berarti kan memang itu bisa kita lihat. Kalau sekarang seperti tadi ditanyakan Bu Valina, kaitannya dengan masa money politik, bagaimana kita bisa tahu tentang itu, tahu orangnya yang akan melakukan itu? Kalau sudah money politik menurut saya itu tidak ada ya. Oh ya, kan ada beberapa masukan informasi Pak. Misalnya saya akan memberikan ini nih, dia kadang-kadang dia akan berkomunikasi dengan para tim kampanyenya. Tim kampanye ada informasi ke kami. Kalau kami jadi Bawaslu, kami akan mengingatkan yang namanya money politics terus jelas melanggar undang-undang pidana, ketentuan pidana, sehingga harus dihentikan setiap kegiatannya dan harus dipidana setiap aksi yang mengandung money politics. Orang itu sebelum berbuat pasti dia akan mencari safety apa tidaknya Pak. Itu saya belajar di advokat, safety atau tidak aksi ini jika kami lakukan. Kalau tidak, maka kemudian dia akan mundur untuk tidak melakukannya. Nah inilah yang kemudian ada informasi-informasi kepada kami bisa memberikan informasi bahwa lebih jelas dan tegas kepada yang bersangkutan melalui jaringan informasinya, sehingga kemudian dia tidak melakukannya. Ini salah satu fungsi pencegahan juga menurut saya. Bentuk pertama adalah jaringan tim campaign Pak. Pasti mereka punya tim kampanye, pasti mereka punya konsultan hukumnya. Jaringan-jaringan inilah kemudian yang pasti bergerak di pemilu nanti Pak, untuk melihat aksinya dalam menggait suara itu sudah benar atau tidak.
Ini mohon maaf Pak, ini teori ya. Kalau teori yang disampaikan Bapak memang agak mudah untuk disampaikan, tetapi barangkali maling itu lebih pinter Pak daripada penegak hukumnya sekarang itu. Ya. Jadi ini harus dipahami ya, nanti barangkali kan ada mitra-mitra Bapak sebetulnya, mitra-mitra Bawaslu, mitra-mitranya Panwas, itu sebenarnya di dalamnya itu ada mitra-mitra yang mereka ini sebetulnya bisa diberdayakan. Itu sebetulnya yang kita lakukan untuk pencegahan, tapi Pak, hanya pencegahan aja, tapi bukan tadi itu mentoleransi terhadap kecurangan-kecurangan yang ada. Kalau kita berbicara mentoleransi kecurangan, berarti sudah ada kecurangan gitu loh Pak. Ya beda ini ya. Beda antara pencegahan dengan memberikan toleransi. Betul Pak. Gitu. Ya. Pak, berikutnya Bapak kan belum pernah ya ada di posisi di Bawaslu ya. Sampai sekarang belum pernah mengambil kebijakan publik Pak. Pembuat kebijakan publik belum pernah. Saya selalu di belakang layar Pak. Ya, hanya di belakang layar kan. Salah satu keberhasilannya Bawaslu ini kan kalau di dalam organisasinya Bawaslu itu sendiri atau Panwas yang ada di kabupaten kota ini adalah ada keharmonisan. Ya, ada keharmonisan. Kalau itu di situ harmonis, maka mereka bisa melakukan tugas-tugas dengan maksimal. Ini yang saya lihat di masing-masing Panwas itu Pak. Tetapi begitu mereka ada konflik, baik internalnya komisioner, apalagi dengan sekretariat yang ada di situ, ini akhirnya pasti banyak permasalahan-permasalahan dalam melakukan tugas-tugas khususnya untuk pengawasan. Apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan untuk melakukan itu? Pertama, saya selalu menjalin kerjasama dari membuat kesepakatan awal Pak dengan para pemangku kepentingan yang ada di sebuah pekerjaan, mungkin nanti di Bawaslu. Saya contohkan pada saat saya jadi koordinator tenaga ahli di Mahkamah Kehormatan, saya pasti ada ada kompetisi antara kami dengan teman-teman PNS Pak, untuk menservis melakukan penyediaan informasi dan data kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan. Saya selalu membuka pintu informasi, kemudian dan juga berbicara dari hati ke hati bahwa tugas kita kali ini adalah tugas untuk negara. Kita harus sangat berhati-hati karena banyak kepentingan partai politik di sini. Kita harus bisa mengayuh di dalam penuh gelombangnya desakan-desakan intervensi yang ada di partai politik. Akhirnya Pak Ibu Kabaknya mengerti dan kemudian Stadion juga mengerti. Akhirnya ini bisa berjalan dengan baik, melakukan penyediaan informasi dan kemudian opini kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini juga akan saya gunakan di Bawaslu. Pertama kali kita harus buat kesepahaman awal dulu bahwa tugas yang akan dijalani ke depan ini mungkin sangat tapi saya akan selalu di awal akan selalu berbicara dari hati ke hati. Ke depan target kita ini, misi kita ini, yang kita harus lakukan ini. Mohon masing-masing menjaga ego, masing-masing juga kemudian harus mengerti jika ada crash, ada masalah, tolong tidak menutup pintu informasi dan pintu saling mengunjungi di antara kita. Karena kalau itu sudah tertutup, bagi saya itu selesai. Harus ada mediator lagi di atasnya. Nah, inilah yang kemudian biasanya saya lakukan di awal. Kemudian setelah itu akan ada pertemuan-pertemuan Pak, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, untuk mengevaluasi kembali kinerja yang kami buat dan koordinasi yang telah kami lakukan. Nah, ini saya gunakan juga misalnya pada saat konseling di Kopo misalnya. Saya selalu mengingatkan bahwa jangan sampai kita gontok-gontokan di depan pimpinan. Nanti kalau di Bawaslu jangan sampai gontok-gontokan di depan publik ataupun di depan mitra kerja yang lain. Karena kalau terlihat itu akan membuat citra Bawaslu akan sangat kurang. Nah, itulah yang kemudian saya jaga untuk kemudian ada pertemuan simultan.
Dan pendekatan pribadi juga menurut saya penting. Saya harus mengerti, misalnya nanti kalau jadi anggota Bawaslu, saya harus mengerti 4 orang di depan saya ini mereka punya kegiatan apa, mereka punya keluarga bagaimana, karena pengaruh itu nanti akan mempengaruhi juga kinerja di Bawaslu, Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Makasih Pak Darmo. Berikutnya Pak Erwan. Terima kasih Ketua. Selamat siang Pak Rahmat. Karena sudah banyak hal yang ditanyakan, saya akan menanyakan yang ringan-ringan saja. Di makalah pribadi Bapak gitu ya, di bagian belakang itu banyak sekali data yang menunjukkan Bapak ini sangat produktif ya, menulis buku, artikel di jurnal maupun opini. Tapi sebagian besar ini terkait dengan persoalan konstitusi gitu ya. Sementara nanti Pak Bagja ini mau mendaftar menjadi anggota Bawaslu. Nah, kami ingin mendengar gagasan-gagasan segar apa yang bisa Bapak sumbangkan begitu ya kepada Bawaslu kalau nanti Bapak terpilih. Terima kasih Pak. Mohon izin. Saya memang S1 saya hukum tata negara, program khususnya hukum tata negara, sehingga banyak hal yang kita produksi dalam karya ilmiah juga berhubungan dengan tata negara. Walaupun demikian, pemilihan umum di kampus itu termasuk dalam kalau di Fakultas Hukum termasuk dalam bidang hukum tata negara, sehingga banyak hal juga yang saya berkecimpung di bidang pemilihan umum. Kemudian gagasan saya ke depan adalah memperkuat Bawaslu sebagai lembaga yang capable untuk mengawasi pelanggaran pemilu, baik itu administratif maupun pidana, dan juga bisa menyelesaikan dengan baik masalah-masalah sengketa pemilu. Jadi ke depan gagasan saya adalah memperkuat pemahaman anggota Bawaslu provinsi sampai Panwas Kota Kabupaten untuk kemudian dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang pasti akan terjadi, Pak. Kalau ini tidak bisa dilakukan, kalau ini kemudian seperti 2014 yang pernah saya alami, Pak, yang saya tanya Panwasnya tidak mengerti bagaimana itu penghitungan secara terbuka. Panwasnya tidak protes kepada KPU bahwa penghitungan terbuka itu bukan hanya di hotel, akan tetapi kemudian hordennya ditutup. Panwasnya tidak protes ketika hordennya ditutup. Menurut saya itu jadi masalah. Terbuka itu bisa dilihat oleh siapapun juga dan bisa diakses ketika ada keberatan. Jadi kalau nanti ada tambahan untuk penyelesaian sengketa juga, tidak kemudian Bawaslu bersiap, akan jadi problem besar di pemilu 2017 untuk pilkada dan kemudian 2019 untuk pilek dan pilpres, karena pasti para peserta pemilu akan saling berkompetisi, dan ketika kompetisi terus digesekkan maka terjadi sengketa ataupun penyelenggara pemilu kemudian tidak diprotes semua beberapa keputusannya, sehingga kemudian kompetisi ini melahirkan sengketa. Dan jika Panwas tidak bersiap atau Bawaslu tidak bersiap, maka sengketa akan terus masuk ke pengadilan. Dan kemudian juga saya punya gagasan untuk kemudian melakukan, entah ini diterima atau tidak, melakukan training bersama, kurs bersama dengan hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang mengurusi pemilu, sehingga perspektif melihat undang-undang itu sama, ataupun mereka men-share perspektif mereka kepada teman-teman Panwas ataupun Bawaslu provinsi. Kalau ini sudah ter-share, maka si Panwas ataupun anggota Bawaslu provinsi akan memperkuat dirinya untuk sesuai perspektif dari hakim, karena banyak hal adalah alat bukti atau barang bukti yang tidak kuat secara hukum yang ada di Bawaslu ketika mereka membuat keputusan. Inilah yang menurut saya itu ya ide-ide yang akan Anda lakukan. Nah, sebelum ide-ide besar itu nanti betul-betul dilaksanakan itu, bisa tidak kami diberi contoh ide Anda
yang kecil saja yang kemudian bisa dilaksanakan? Pertama adalah memasukkan informasi perkara, Pak. Perkara misalnya pelanggaran mana yang masuk, itu harus ada informasi. Maksudnya di dalam praktek ini kehidupan Anda berorganisasi yang lama ini, Anda punya ide, teman-teman Anda sepakat mendukungnya dan itu sekarang menjadi sesuatu yang penting bagi organisasi Anda. Saya selalu ketika di awal pasti kami akan kumpul gathering bareng. Pada saat kami misalnya pada saat saya contohkan Pak dalam kehidupan saya sehari. Pada saat kami saya pernah jadi dewan, entah kenapa saya jadi dewan kehormatan di Universitas Al-Azhar untuk khusus ada pelanggaran dari dosen. Ya. Kami kumpul bareng. Ini ke depan kalau tidak dijadikan board yang mempunyai prosedur acara sendiri, kemudian lembaga tersendiri yang kemudian kuat, ada orang-orangnya tidak dipilih secara acak, akan jadi masalah. Nah, sehingga kemudian kami mengusulkan untuk di Al-Azhar membuat kode etik untuk dosen ketika berhubungan dengan mahasiswa dan berhubungan dengan orang tua murid dan sesama koleganya. Nah, inilah yang kemudian dipahami. Oh iya, ke depan begitu Pak Rahmat. Banyak orang, iya Bu, karena ke depan kebetulan banyak ibu-ibu pada saat itu ya, karena banyak dosen yang. Jadi ada contoh ya, memang Anda pernah merancang satu ide, meyakinkan pada yang lain, dan sekarang itu bisa dilaksanakan menjadi sebuah aturan main. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang lain, di dalam makalah pribadi Anda di halaman kedua itu, saudara mengatakan pernah kuliah ya di Fakultas Hukum di Utrecht University di Belanda tahun 2008 sampai 2010 ya. 2008-9 itu untuk master, kemudian Anda melanjutkan program doktoral 2010-2014 tetapi tidak selesai gitu ya. Boleh tidak kami kalau tidak keberatan mendengar kenapa kok tidak selesai? Ini menyangkut promotor dan saya Pak. Aduh. Menurut saya ada kekurangan di universitas yang saya kuliah S3 tersebut, walaupun itu universitas yang saya cintai. Universitas Indonesia. Oh, di Universitas Indonesia. Ya. Saya kira di Belanda sana. Enggak, di Indonesia. Karena istri saya tidak mengizinkan saya untuk kuliah S3 di Belanda, kecuali dia dibawa. Ya. Karena istri saya PNS, jadi tidak boleh meninggalkan tugas. Jadi saya ikut kuliah di UI, istri saya pun menyetujui. Karena setiap putusan saya akan berakibat pada keluarga. Pada saat itu memang saya ada, karena kalau kuliah S2 kan tidak ada beban pekerjaan. Saya ada beban pekerjaan, saya agak lalai. Saya akui saya agak lalai. Kemudian tapi ada dari informasi, misalnya saya tidak tahu, promotor saya tahu, tapi kopromotor saya tidak tahu. Tidak ada surat dari kampus mengenai siapa promotor yang tertulis, siapa promotor saya tahu karena diberitahukan pada saat selesai sidang proposal, tapi surat kopromotor saya beranggapan Prof. Erman lah kopromotor saya. Rupanya Prof. Erman secara SK tidak dimasukkan karena dianggap trouble. Karena Prof. Erman pada saat itu sedang kena stroke, after itu lagi recovery. Saya kena 75%, saya diberikan kesempatan, saya minta waktu untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun, karena saya masih punya masa studi 1 tahun lagi. Tapi beliau tidak mengizinkan, promotor saya tidak mengizinkan, dengan berat hati akhirnya saya mengundurkan diri. Daripada pilihannya harus DU. Padahal saya sudah membayar semester depannya. Saya bilang, Prof, saya sudah membayar minggu depan, dan itu tidak bisa kembali. Makanya agak-agak berat recovery itu sampai sekarang. Baru sekarang saya berani lagi untuk mendaftar S3. Setahun itu perlu tempat saya saja nanti. Tidak ada kelasnya, by riset di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Biar promotornya saya. Atau kalau enggak di Universitas Jember. Nah, poin saya sebenarnya tidak bermaksud mempersoalkan itu ya, tetapi apakah pengalaman tersebut nanti akan berimplikasi kalau Anda sebagai anggota Bawaslu gitu ya, mengelola sesuatu urusan ini kan tadi terkait dengan kecermatan mengelola urusan yang harus
baik, membagi waktu prioritas antara studi dengan bekerja dengan keluarga yang makin kompleks gitu ya. Kalau dulu waktu sekolah S2 itu hanya fokus ngurusi studi sehingga tidak ada masalah ternyata di Belanda. Tapi begitu pulang di negara sendiri nulisnya pakai bahasa Indonesia malah tidak selesai karena ketidakberhasilan mengelola kompleksitas itu. Nah, bagaimana Anda, Mas Rahmat, meyakinkan kami bahwa nanti Anda bisa mengelola kompleksitas itu di Bawaslu? Memang ada kesalahan saya faktor itu, tapi ada kesalahan universitas juga menurut saya, Prof. Jadi kalau kompleksitas, saya dari S1 pernah jadi ketua senat mahasiswa, sekjen Ismahi, kemudian juga aktif di kegiatan ekstra universiter, kemudian aktif juga ikut-ikut demo lah pada saat itu, karena pada saat ada tragedi Semanggi 1, Semanggi 2. Jadi pada saat S1 saya berhasil, kemudian saya masih ingat skripsi saya, draft skripsi saya 200 halaman, kemudian dicoret sampai 100 oleh Prof. Jimli, karena pada saat itu adalah pembimbing saya Prof. Jimli. Saya mengerti kemudian bagaimana cara menulis dari salah satunya dari Prof. Jimli. Gak usah banyak-banyak, kayak 100 halaman sudah cukup daripada 200. Kemudian pada saat S2 saya juga jadi ketua PPI Utrecht untuk juga ikut di delegasi pertemuan PPI sedunia di Den Haag. Kemudian ikut dalam rapat-rapat membahas bagaimana PPI ke depan. Jadi di selang waktu itu juga saya ada juga beban keluarga, saya harus menafkahi istri juga, harus ada store tiap bulan, kemudian harus belanja sendiri, harus kemudian aktif, namanya ketua PPI kan aktif kalau ada teman yang PPI yang sakit, ada yang hampir mau dia harus pulang, kami harus menjemput mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Indonesia. Dari situ saya bisa kok di S3 saya enggak, kayak kadang-kadang ini recovery-nya, evaluasi saya selama setahun ini, kenapa ini nggak bisa? Jangan-jangan saya mengatur waktu bisa dengan baik, misalnya saya jadi tim pokja, saya jadi tenaga ahli, dan saya jadi dosen, saya bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Kadang-kadang walaupun dosen ya, saya harus memberikan kuliah pengganti karena ditarik tim pokja untuk BIMTEK misalnya 3 hari. Nah itu yang saya lakukan. Iya, Prof. Ya, itu jangan sampai nanti kesimpulannya Mas Rahmat ini sukses di Belanda karena tidak ada istri, di sini ada istri jadi tidak sukses. Bisa repot nanti. Nah, ini yang terakhir. Saya membaca paper pribadi Pak Rahmat ya, dan saya bayangkan background Pak Rahmat ini kan hukum, S1, S2, bahkan pernah mengambil S3. Kalau saya bayangkan orang yang punya background hukum itu sangat cermat gitu ya, sangat detail. Misalnya boleh dan dapat aja dipersoalkan itu. Tetapi kalau saya membaca papernya Pak Rahmat ini kok banyak sekali kesalahan-kesalahan, tidak hanya tipe tetapi kesalahan logika, kesalahan kalimat. Ini sadar atau bagaimana nih ceritanya kok bisa seperti itu? Mohon maaf, saya boleh jawab, Prof. Saya kebetulan itu berpikir selama ketika ini dibuka 2 minggu saya berpikir maju tidak, karena walau gimana pun saya berkaca pada senior, pada orang-orang yang pernah saya, ketika mereka masuk jadi pejabat publik maka amanah itu semakin besar. Saya membuat ini dalam waktu sekitar beberapa jam, untuk salah satunya saya baru dapat, makanya saya nomor pendaftaran terakhir karena saya at the end insya Allah saya maju, saya bisa. Akhirnya dengan kadang-kadang dengan saya tidak melihat kembali, yang penting telah terpenuhi, saya masuk, Bro. Jadi ada waktu saya harus evaluasi diri apakah saya sanggup atau tidak, itu makanya membuat makalah ini agak, memang ada beberapa konteks kalimat tidak nyambung dan banyak nggak nyambung, ada beberapa, kemudian banyak hal yang nggak nyambung, kemudian ada typo-nya banyak juga. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Saya sangat senang karena Pak Rahmat sudah menjelaskannya dan mengakui memang ada
kelemahan ya di dalam paper ini, sangat jujur. Terima kasih Ketua. Makasih Pak Erwan. Saya mau tanya satu ini Pak Rahmat. Saya kenal dengan Pak Rahmat mungkin sudah 13-14 tahun. Tapi begitu saya lihat ini kok jauh beda sekali dibanding dulu katanya. Semakin subur saja nih. Ini pertanyaan berkelakar saja sebelum saya teruskan ke Profesor Widodo. Silakan. Terima kasih Ketua. Pak Rahmat, sudah banyak tadi yang ditanyakan oleh tim sel lain, tapi memang kesimpulannya Pak Rahmat memang belum punya pengalaman di bidang mengelola organisasi dan bagaimana nanti sebagai komisioner pimpinan membuat satu desain kebijakan. Tapi saya coba, mungkin ada yang keselip atau apa, coba yakinkan kita sekali lagi, kira-kira apa yang bisa Pak Rahmat tawarkan kepada kita. Mengelola kesekretariatan juga bukan persoalan yang sederhana. Kita ingin yang ini persoalannya, ini kita atasi. Jadi yang konkret, bukan sekedar di tataran konseptual aja. Saya mungkin tidak pernah jadi pejabat publik, akan tapi saya banyak berhubungan dengan konteks hal-hal publik. Misalnya, saya jadi salah tim untuk membentuk blueprint Badan Kehormatan DPR RI. Kami membuat Sebentar Pak Rahmat, kalau untuk menyusun blueprint, banyak juga pejabat-pejabat publik kadang-kadang tidak membuat blueprint, stafnya yang membuat itu. Coba dikasih contoh yang lebih konkret. Kalau organisasi saya sebentar. Kalau organisasi saya kalau di tingkat mahasiswa pernah mengelola organisasi itu, nanti kemudian itu kan tingkat mahasiswa. Kemudian saya pernah mengelola organisasi namanya PPI, walaupun itu tidak nasional, akan tapi itu penuh dengan dinamika organisasi juga. Kemudian saya pernah blueprint itu jadi aksi. Pertama kami menyusun blueprint, kenapa kemudian kode etik DPR itu bermasalah. Kami susun, kemudian jika misalnya pasal A dimasukkan, siapa yang akan resisten? Jika dia resisten, bagaimana aksi yang dilakukan? Misalnya memutuskan untuk ketua DPR itu tidak boleh menjabat lagi sebagai ketua BWRT, karena ada case pada saat Pak Marzuki Ali, kita susun, dan yang resisten adalah pimpinan DPR. Saya coba meyakinkan kepada pimpinan mahkamah untuk melakukan lobby-lobby tingkat partai kepada fraksi, pada pimpinan DPR untuk melepaskan. Akhirnya di tata tertib, di undang-undang itu dilepaskan, Pak. Itu usulan dari kami ketika kami menyusun blueprint. Kemudian bahwa Badan Kehormatan tidak hanya sebagai badan yang kemudian sengketa, bukan sengketa, jadi badan periksa kode etik yang tanpa marwah. Kemudian kami mencoba yang sama dengan komisi, tidak bisa seperti ini. Kemudian konsep kami masukkan, kami melakukan pendekatan kepada pimpinan, kami melakukan pendekatan kepada sekretariat untuk mewujudkan konsep ini. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 17 yang salah satunya memperkuat Badan Kehormatan yang menjadi Mahkamah Kehormatan. Jika Bapak lihat, maka Undang-Undang 17 itu hanya Badan Kehormatanlah yang mendapat porsi 9 pasal daripada alat kelengkapan yang lain. Nah, inilah yang kemudian ada beberapa action activity seperti apa, organisasi seperti apa, dan kemudian kami melakukan controlling. Pada saat ini controllingnya agak sulit kan, terlalu pada awal 2014 kita akui kan banyak gesekan, Pak. Inilah kemudian itu masih berimbas pada saat ini. Yang sekarang kita coba tanggulangi. Untuk organisasi yang lain, misalnya di Fakultas Hukum, saya selalu bekerja sama dengan
teman-teman staf, kadang-kadang teman-teman staf terlalu rigid terhadap aturan sehingga mahasiswa yang terlambat karena bapaknya sakit ketika tidak bisa membayar terhalang dan dapat denda. Nah, inilah kemudian kami protes salah satunya kepada wakil rektor, kemudian membuat sistem yang lebih baik lagi. Bagaimana jika alasannya bisa diterima, maka kemudian ada kamar dekan, kamar khusus dekan, wilayah dekan untuk menjelaskan bahwa ini terlambat karena masalah ABC, tolong tidak dikenakan denda. Sistem ini awalnya tidak disukai oleh staf dan tidak disukai oleh biro keuangan karena membuat kurang pemasukan. Tapi kita berusaha terus, akhirnya fakultas-fakultas yang lain juga kita pengaruhi. Gak bisa fakultas hukum jalan sendiri Pak, kadang-kadang harus ada pengaruh, kita harus ngopi juga dengan fakultas ekonomi, dengan fakultas teknik, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Pernah melakukan telaah atau kajian terhadap beberapa regulasi yang terkait dengan kedudukan tugas fungsi Bawaslu? Regulasi yang terkait dengan soal-soal Bawaslu atau memberikan bimbingan pada teman-teman staf mengenai persoalan barang bukti, alat bukti yang harus diperkuat di pelaporan pidana pemilu. Jadi untuk persiapan ini Bapak juga belum buka-buka begitu peraturan-peraturan yang terkait dengan soal Bawaslu ini? Saya menginginkan ketika saya masuk ada sesuai dengan undang-undang, nanti akan ada peraturan yang berubah juga di Bawaslu, tidak seperti saat ini. Ada nilai-nilai yang kita bisa ambil. Jadi saya masih memang tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan Bawaslu pada saat ini. Tidak mengikuti ya? Ya. Jadi harapan kita sebetulnya di forum wawancara ini Pak Ahmad Rahmat ini bisa tahu, oh ini kalau tadi disebut regulasinya lemah, itu regulasi di mana, nanti bagaimana solusinya memperbaiki itu. Tapi nggak apa-apa, saya kira. Atau ada komentar? Saya big picture, biasanya saya hanya di level kebijakannya. Ketika saya ketemu misalnya di tingkat Panwas yang saya ceritakan bahwa nanti berarti ada trouble ini di regulasinya, satu regulasi, karena tidak mungkin tidak mungkin pengetahuan ini kok tidak bisa diberikan kepada teman-teman Panwas atau tidak dipahami oleh teman-teman Panwas. Jadi ke depan Bawaslu seperti apa, kemudian masalah sengketa juga tidak diatur, kemudian saya tanya infrastrukturnya juga belum jelas. Itu beberapa hal yang saya amati dari Bawaslu untuk peraturannya. Ini hanya saya aja sebagai strict sekali untuk saya. Kita ini orang-orang hukum Pak Rahmat. Jadi penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk soal kepemiluan Bawaslu ini, kita tidak akan lepas dari basis dasarnya regulasi. Kita tidak bisa bekerja tanpa alas dasar regulasi itu, karena orang akan menyoal dasar kewenangannya apa untuk melakukan tindakan-tindakan atau kekuasaan pemerintahan itu. Makanya mestinya kita harus melihat dulu, kita lihat dulu yang paling awal itu regulasinya. Nah, ini kan persoalan Bawaslu tidak karu-karuan ini kan yang berkembang, soal manajemen pengawasan, soal kelembagaannya, administrasi, dan itu banyak soal. Belum lagi yang terkait dengan perilaku pemilih, perilaku penyelenggara juga, perilaku aparat penegak hukum, kompleks sekali. Tapi itu bisa kita eksplor sebetulnya, kita gali dari regulasinya. Saya kira ini sekedar satu masukan aja. Coba tunjukkan kepada kita kira-kira kekurangan Pak Rahmat apa, supaya nanti kalau kepilih teman-temannya bisa juga singkat aja. Kekurangan nanti jika saya nanti terpilih ini apa? Bisa enggak kira-kira mengeksplorasi itu? Menurut istri saya, dan saya juga mengalami, saya terlalu sebentar, kok mesti referensinya istri? Saya khawatir Pak Rahmat takut sama istri. Enggak Pak.
saya mengkoreksi. Istri saya mengkoreksi karena saya pernah ada beberapa hal, saya orangnya sangat ingin menyenangkan orang lain sehingga berkata tidak itu sulit. Kemudian istri saya protes, no, pada satu saat Anda nggak boleh seperti ini. Akhirnya saya perbaiki. Jadi, dan kamu terlalu percaya sama orang, kamu harus perbaiki ini nanti. Dan sekarang saya coba banyak hal yang saya perbaiki. Jadi sekarang orang menganggap saya tidak terlalu menyenangkan itu, tidak seperti dulu. Rahmat tuh fun, gitu. Tapi ya sekarang kok jadi agak jaim gitu. Jadi ini gara-gara istri juga salah satu protes gitu ya. Tapi memang ada kelebihannya. Jadi musuhnya nggak terlalu banyak. Gitu. Jadi saya sama istri bahkan sama sarjana hukum itu bisa ngobrol masalah hukum, masalah ini itu bisa sampai jam 12 malam di tempat tidur. Karena bagi saya istri saya harus tahu dan saya juga harus tahu juga seperti apa pekerjaan yang dilakukan, walaupun tidak detail ya, tapi informasi apa yang bisa kita bantu untuk secara psikologinya. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Dirjen. Waktunya sudah tinggal 5 menit terakhir. Ada yang mau menambahkan? Satu hal aja Pak Rahmat Bagja, menyambung pertanyaan Pak Ketua tadi, kok sekarang tambah subur itu apa karena punya perusahaan PT Media Guna atau apa itu gimana Pak? PT Media Guna itu cita-cita Pak, perusahaannya sudah ada tapi belum pernah dapat apapun Pak, belum dapat proyek, jadi rugi sebenarnya karena harus buat ada akta, buat ke notaris itu sekitar 12 jutaan dan belum dapat proyek apapun. Kita mau bidding nggak kena, kebetulan karena non PKP, karena di bawah 600 juta ikut bidding pemerintah juga repot. Jadi ya karena walaupun gimana pun dosen, mohon maaf bukannya ini dosen kalau untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup agak kurang, bukan kurang tapi agak kurang. Kalau ingin lebih, misalnya bisa kita mengakses buku, saya bisa beli buku misalnya dari Amazon misalnya, saya harus ada tambahan misalnya dari tenaga ahli ataupun dari pembicara. Jadi PT Media Guna itu saya ingin mencoba, adakah saya sebagai komisaris di situ, adakah saya bisa berusaha, tapi karena ini mungkin bakat saya ngajar dan di pemerintahan ini susah untuk berusaha. Dan mohon maaf Prof Saldi, karena salah satunya saya itu kalau stres makan agak banyak Prof. Jadi after saya gagal dokter itu saya makin dan sekarang lagi mencoba untuk fitness lebih simultan, lebih baik. Terima kasih. Cukup Pak Niko ya. Pak Rahmat Bagja, ini ada pertanyaan standar yang harus ditanyakan. Kalau Bapak terpilih nanti satu di antara 5 orang dari 21 yang lain, siapa sih 4 orang yang menurut Pak Rahmat Bagja itu cocok untuk partnernya di Bawaslu nanti? Tidak perlu menyebutkan alasan pemilihan, cukup dengan menyebut nama saja. Siapa? Pak Abhan, karena baru kenal juga saya Pak Abhan, Pak Abdullah Dahlan, kemudian Pak Afif, terus ada antara Mbak Safrida dan Ibu Sakapati atau yang bergerak di bidang hukum. Saya ingin regulasinya lebih diperbaiki ke depan Bawaslu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada kewajiban lain, silakan dibaca Pak Rahmat Bagja. Kalau berkenan diisi dan ditandatangani. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau berkenan silakan dibacakan biar didengar oleh kita yang hadir dalam ruangan ini. Ada pena ya? Silakan.
Masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan, saya bertanggalkan di bawah ini, nama lengkap Rahmat Bagja, nomor pendaftaran 194 Bawaslu, alamat Perumahan Daya Pesona, Blok A7 nomor 3, Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan, Jakarta, 20 Januari 2017, tanda tangan atas materai Rahmat Bagja. Terima kasih Pak Rahmat Bagja atas waktunya, dan kita sangat menghargai waktu Pak Rahmat Bagja di tengah kesibukannya, dan mudah-mudahan setelah ini bisa kembali ke keadaan yang lebih normal. Paling tidak beberapa hari ini tidak normal lah, menunggu-nunggu begini. Dan sembari menunggu pengumuman dari kami dalam waktu beberapa hari ke depan, yang paling penting tidak stres, jadi makannya tidak nambah lagi. Terima kasih, kita tutup sesi ini. Billahi taufik wal hidayah. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.